Saya masih tinggal dengan ibu mertua saya. Wah, PMI nih Pak, perumahan mertua indah. Beliau di rumah mempunyai warung dan di warungnya jual rokok. Bagaimana Ustadz uang penghasilan dari menjual rokok? Kan sudah disebut tadi, rokok itu haram Pak. Arak penghasilannya haram nggak? Arak masih ada manfaatnya, rokok nggak ada manfaatnya, murni mudorot. Maka menjual rokok pun juga haram Pak. Penghasilan dari rokok haram. Iya. Nah kalau misalnya anak, orang tuanya makannya dari penghasilannya riba gitu kan, haram. Sementara si anak sangat butuh, dari mana makan kalau bukan dari orang tuanya? Istri pun juga begitu, gimana itu Pak? Maka kalau mereka kan keadaannya darurat, gimana? Nggak mungkin mereka makan kecuali dari suaminya tersebut. Buat mereka bisa saja halal. Ya. Dan walaupun saya setiap bulan memberikan uang bulanan untuk ibu mertua saya, tetapi untuk makan sehari-hari saya kurang. Saya kurang tahu apakah uang belanja untuk makan bercampur dengan hasil penjualan rokok atau tidak. Yang jelas, kasih aja nasihat sama dia. Ya bilang rokok itu sebetulnya nggak boleh mah, mendingan tinggalin aja deh. Insya Allah saya ganti nih, saya cukupi untuk makan. Ya, kasih dalil-dalilnya, perkataan para ulamanya, biar dia puas gitu kan. Apakah rokok itu haram dan maksiat? Ya rokok haram. Dan sepakat para ulama tentang haramnya rokok. Haram. Dan gak ada kebaikan bagi rokok. Yang bilang bahwa rokok itu baik, manfaat, ya tukang rokok. Rokok gak ada manfaatnya. Gak ada manfaat sama sekali. Bahwa itu termasuk khaba'ith yang jelek. Kan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menghalalkan yang baik, mengharamkan yang jelek. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Bahwa Nabi datang itu untuk menghalalkan semua yang baik-baik dan mengharamkan semua yang jelek. Rokok jelek. Enggak ada yang bilang rokok itu baik. Atau orang kafir. Atau orang kafir. Maka orang kafir juga melarang tentang rokok. Maka orang punya akal yang waras, rokok ini enggak ada manfaatnya. Merusak dia, merusak paru-parunya, merusak jantungnya, merusak istrinya, merusak anaknya. Bahkan mengganggu orang lain dengan rokok itu. Makanya tadi saya sebutkan, kalau akalnya waras, mesti tinggalkan rokok itu. Sekarang saya mau ajak berpikir kepada yang masih merokok, biar tobat. Ya. Ini pakai akal, karena yang merokok juga ada juga insinyur, ada juga dokter, bahkan juga ada dokter yang masih ngerokok. Ya, itu perhatikan. Sekarang kalau umpamanya ada uang 5.000 atau 10.000, kita bakar uang 5.000 atau 10.000. Orang bilang apa? 5.000 kan nggak ada masalah, uang 5.000 dibakar. Dibilang apa? Gila. Apalagi 50.000. Sekarang orang yang bakar rokok, dibakar kan itu rokok? Udah dibakar, dihisap oleh dia. Waras nggak tuh? Saya mau ngajak berpikir ini. Orang bakar duit, mesti orang bilang semua, wah itu orang gila ya bakar duit. Kok orang yang bakar rokok nggak dibilang gila? Ini mulut, ini hidung, Allah kasih buat apa? Buat nafas. Bukan knalpot bajai. Untuk nafas. Allah kasih. Bukan knalpot, kita terus saja. Ini akalnya di mana? Padahal yang kita lihat juga banyak orang-orang miskin yang dia mestinya memberikan nafkah buat istri, buat anaknya. Kemudian rokok ini mubazir atau tidak? Mubazir. Kalau mubazir temannya siapa? Setan, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu li rabbi kafura. Allah sebut dalam surah Al-Isra. Makanya coba akalnya waras. Kalau masih ada ustadz yang ngerokok, ini nggak waras. Ini ustadz. Jangan kasih ngajar, ustadz itu jangan kasih ngajar. Jangan kasih ngajar. Ya.
Enggak waras, rokok dihisap. Ini juga perhatikan juga nih ibu-ibu, perhatikan. Kalau suaminya ngerokok, berarti kan mulutnya itu jadi asbak. Kalau si istri cium, berarti cium apa? Cium asbak. Ini untuk ajak berpikir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum merokok dan apakah merokok di tempat salah satu sifat tidak memiliki rasa malu? Rokok, Masya Allah. Rokok ini termasuk musibah, jemaah. Sahih. Apalagi di negeri kita. Negeri kita ini surga buat perokok dan buat pabrik rokok. Surga di negeri kita. Wallahu a'lam. Ana di Jember itu, kalau dilihat iklan rokok itu paling banyak. Paling banyak. Padahal semua orang yang berakal bersepakat kalau rokok itu berbahaya. Semua bersepakat. Tapi ternyata memang ya surganya buat mereka. Terus bagaimana dengan hukum rokok? Kalau kita lihat hukum rokok, jamaah, ilmu manusia berkembang. Sampai ana baca penjelasan seorang syekh ketika rokok baru muncul, itu ada yang mengatakan rokok itu wajib. Merokok itu wajib. Kata dia, orang yang biasa merokok, habis makan, kalau dia langsung sholat nggak rokokan, itu nggak tumaknina sholatnya. Jadi dia wajib merokok dulu supaya tumaknina sholat. Ini pendapat yang pertama. Ada yang mengatakan sunnah rokok itu. Awal keluarnya rokok ini. Kenapa? Ada orang-orang yang kalau nggak ngerokok, pikirannya buntu. Dia kerjaan nggak selesai-selesai. Padahal di dalam Islam dianjurkan untuk menyempurnakan pekerjaan. Berarti sarana yang mendukung untuk menyempurnakan pekerjaan itu dianjurkan. Maka rokok jadi sunnah. Ada yang mengatakan mubah, rokoklah sama dengan kopi, sama dengan teh, sama dengan nasi. Boleh, kata dia. Ada yang mengatakan makruh. Kenapa makruh, kata dia? Makruh karena rokok ini baunya nggak enak. Sedangkan kita tahu di dalam Islam, orang kalau habis makan bawang itu nggak boleh sholat berjamaah ke masjid, nggak boleh pulang, karena aromamu mengganggu jamaah yang lainnya. Nggak boleh suruh pulang sama Nabi SAW. Makruh. Ada yang mengatakan haram. Kenapa? Ada fulan ngerokok batuk-batuk sampai muntah darah, berarti penyakit rokok ini. Baik, zaman berkembang, penelitian terus dilakukan. Akhirnya muncul kesepakatan bersama, rokok membunuhmu. Selesai sudah. Apa hukumnya membunuh dalam Islam? Haram. Ini pemerintah mewajibkan jemaah dengan tulisan besar, rokok membunuhmu. Maka ini sudah penentuan bahwasanya itu haram sebenarnya. Apa diperbolehkan orang minum racun, jemaah? Tulisannya awas, hati-hati, racun membunuhmu. Boleh dia? Nggak boleh orang membunuh dirinya sendiri. Dan ini sepakat, jemaah. Apa yang disepakati bukan hanya di negeri kita. Orang-orang kafir pun mereka sudah tahu bahaya rokok. Sehingga perokok itu dikucilkan. Di airport dikasih ruangan khusus. Kayak akuarium gitu. Semuanya ngasep di situ. Sampai anak punya sepupu yang masih ngerokok. Dia berangkat ke sana mau ngerokokan, kata dia, "Ada apa kita ngerokok di sini? Semua asap rokok sudah bergabung jadi satu," kata dia. Dia matikan rokoknya udah. Dia hanya mencium aroma yang di sana. Dikucilkan mereka. Dan orang yang merokok, jamaah, kadangkala di tempat umum, ya, nggak punya malu. Kau tahu kau mengganggu orang? Nggak mengganggu, mengganggu orang. Tapi tadi rasa malunya sudah berkurang. Ya kalau kau mungkin masih jadi perokok, ya berusaha untuk sembunyi-sembunyi merokok itu dan berusaha kau meninggalkannya. Terus terang. Ya kalau kita lihat fatwa MUI dulu di Indonesia makruh terus. Padahal ilmunya berkembang dan sudah banyak orang mati gara-gara rokok. Dan rumah sakit paru-paru full dengan para perokok aktif dan perokok pasif. Full, jamaah. Dan sekarang diwajibkan dibungkus rokok itu. Ada gambarnya apa?
gambarnya tengkorak, gambarnya orang kena kanker, macam-macam dibungkus rokok, tapi di iklannya Masya Allah orangnya sehat-sehat, loncat dari pesawat, loncat dari mana. Wah, betul jemaah, ini gimana iklannya kayak gitu, bungkus rokoknya kayak gini? Nggak benar, ada yang tidak benar, ada yang tidak benar ya. Hadza wallahu a'lam bissawab.